naik kereta baru, ini sudah orang kasih kereta orang wajahin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Puji syukur alhamdulillah pada subuh ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita dari kematian kita sementara di malam hari. Roh kita dikembalikan Allah kepada kita, alhamdulillah. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Pada subuh ini di mana saya menyampaikan tentang sifat ithar. Ithar ini adalah yaitu ketika kita punya kebutuhan, kemudian ada saudara kita yang membutuhkan juga, sehingga kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Jadi ini adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mendahulukan terhadap kepentingan saudaranya dari kepentingan pribadinya, walaupun mereka sangat membutuhkan. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang sudah diselamatkan Allah dari sifat bakhil, maka mereka itulah orang-orang yang sukses, beruntung. Di dalam hal ini di mana Aisyah radhiyallahu anha diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, janganlah kamu menyia-nyiakan suatu amal. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqunna walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Ini Bapak Ibu rahimakumullah dari hadis ini dan ayat di mana sifat pemurah, sifat penolong adalah sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat itu datang lebih utama sebelum diminta, Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa? Karena misalnya ada tetangga kita, mereka mungkin tidak mau meminta, tidak mau dia meminta-minta, tetapi nampak di wajah mereka itu wajah susah. Datanglah kita kepada mereka untuk berbagi. Kita punya sirup di rumah 4, kasih 1. Punya gula 3 kilo, kasih 1 kilo. Jadi begitulah ithar tersebut, yang mana apabila kita membutuhkan, kita bisa berbagi, Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi yang dilakukan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari datanglah seorang yang meminta-minta membawa anaknya 3 orang, Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika itu di rumah Nabi cuma ada 3 butir kurma. Coba kita bayangkan seorang presiden, seorang rasul, yang mana di rumahnya itu makanan sehari-hari tidaklah semewah yang kita bayangkan seperti orang yang punya jabatan. Tingkat bupati wali kota saja 2 miliar untuk uang makan per bulan, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini seorang rasul, di rumahnya terkadang pulang dari masjid ketika ditanya, adakah makanan ya Aisyah? Mafi ta'am, tidak ada makanan.
inni shaim, saya berpuasa. Jadi itulah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu hari Nabi pulang, kemudian Aisyah bercerita, ya Rasulullah, tadi ada satu orang yang meminta-minta, dia bawa 2 orang anaknya. Ketika itu yang di rumah cuma 3 butir kurma. Saya kasihlah ketiga-tiganya tadi kepada ibunya, lalu si ibu memberikan kurma kepada anak yang satu dan anak yang digendongnya. Kemudian ibunya mau makan kurma yang satu, namun anaknya sudah menangis. Dia belah kurma itu, lalu dibagikan kepada 2 anaknya tadi, mamanya tidak jadi memakan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna Allah arhamu biki min hadzal walid liwaladihi. Allah Ta'ala lebih sayang kepadamu wahai Aisyah ketimbang sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Bapak Ibu rahimahullah adalah ketika kita berbagi dengan yang lain, ketika menyayangi orang yang lain, ketika kita yaitu mau untuk ringan tangan kita kepada orang lain. Maka inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada kita ambil pelajaran bahwa sedekah itu tidak mesti banyak Bapak Ibu rahimahullah. Walaupun 1000 perak, ada orang yang datang misalnya ke rumah kita berikan 1000 rupiah. Kalau tidak ada beras berikan yaitu 1 moh misalnya. Jadi inilah yaitu sedekah yang berkesinambungan yang akan menjadikan kita dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau juga mengamalkan apa yang diamalkan oleh yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu di rumah beliau lagi berpuasa. Lalu istri beliau menyuruh beli roti ke Pajar. Ketika pulang membawa roti 3 biji Bapak Ibu rahimahullah. 3 biji dia bawa roti ini untuk berbuka puasa. Kalau orang Arab itu biasa roti itu dicampur dengan daging kambing, daging unta atau daging lembu yang bisa dibuat yaitu menjadi makanan yang mereka makan. Terkadang cukup dengan 1 roti saja untuk pagi hari. Bapak Ibu rahimahullah. Ketika itu beliau ingin buka puasa, sampai di jalan ada orang yang minta-minta. Saya sudah 3 hari tidak makan. Saya sudah 3 hari lapar. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini wa yusiruna ala anfusihim. Dia sangat butuh, bukan lagi kebutuhan sekunder Bapak Ibu, itu berbuka puasa. Coba kita bayangkan, seandainya kita nanti pulang ke rumah disuruh beli sama istri kita beras dan juga ikan, kemudian kita pulang dengan tangan kosong. Nah, kita bilang sama istri sudah saya sedekahkan. Mungkin piring, mungkin apa namanya itu terbang ya. Nah, jadi ini adalah salah satu dari sifatnya yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kemudian pulang ke rumah, lalu Ali dengan suara yang lembut, afwan ya habibti, maafkan saya wahai istriku yang tercinta. Ternyata kita hari ini berbuka dengan air saja, luar biasa. Namun Bapak Ibu rahimahullah, tidaklah Ali ini langsung dia menyerah. Selesai salat asar beliau keluar lagi ke Pajar, keluar ke pasar untuk mencari supaya ada peluang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita sudah ada kesulitan Bapak Ibu rahimahullah, kepada siapa kita mengadu? Kepada siapa kita adukan kesulitan kita itu? Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau ada kita ingin meminta, mintalah kepada Allah. Sehingga Nabi mengatakan walaupun kamu minta garam, tidak datang garam kamu minta itu, ya Allah garam. Ya Allah sandarmu hilang. Nah, jadi itu adalah merupakan apa namanya? Tidak harus meminta sama Allah lebih dahulu. Walaupun ketika kita minta itu garamnya nggak datang, sandalnya langsung dapat. Tapi itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi ketika beliau keluar? Sampailah beliau ke Pajar melihat seorang laki-laki memanggil-manggil, Ali, Ali, Ali. Ketika sampai di situ, dia mengatakan, saya menjual
4 juta rupiah harganya. Unta ini Ali dengar bahwa tidak dijualnya. Sudah ada orang menawar orang kaya di Madinah, nggak dijualnya. Apa katanya, kalau untuk Anda saya jual. Ali ini putar pikiran, saya tidak ada uang kontak. Bagaimana kalau seandainya saya berhutang, nanti saya jual, saya bayar kepada kamu. Oh, nggak apa-apa, saya nggak perlu sekarang, saya besok pulang. Luar biasa Bapak Ibu rahimahullah ya. Jadi dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita korbankan, apa yang kita sudah berikan, apa yang sudah kita yaitu sambung dari asih kita Bapak Ibu rahimahullah. Ketika itu Bapak Ibu rahimahullah, apa yang terjadi? Lalu beliau pergi ke pajak. Ada orang kaya yang mengidam-idamkan unta ini, ditawarnya dengan harga 16 dirham. Jadi kurang 30 juta Bapak Ibu rahimahullah ya. Lalu dia bilang boleh, ambillah. Lalu dia kejar orang tadi, dibayarnya 2 dirham. Dia membawa pulang uang, yaitu bersih 14 dirham ataupun 25 juta rupiah. Ini karena apa Bapak Ibu rahimahullah? Karena beliau bersedekah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anfiq yunfaq alaihi. Berinfaklah maka Allah akan menginfakkan kepada kita. Maka inilah yaitu isyarat Bapak Ibu rahimahullah bisa kita yaitu praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik terhadap di rumah, baik terhadap juga dalam harta kita, dalam pakaian yang kita miliki. Mungkin baju hari raya yang sudah 2 tahun lalu kita sedekahkan Bapak Ibu rahimahullah, jangan kita pajak di lemari sehingga baju itu mubazir dan itu menjadi hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ibu Bapak rahimahullah selesai hari raya bongkar lemari, ada baju 2 tahun lalu yang masih bagus, yang masih berkualitas, maka berikan kepada saudara-saudara kita. Di mana kita lihat ada saudara-saudara kita dengan membeli baju yang bagus, mungkin mereka untuk berbaju saja susah Bapak Ibu rahimahullah. Maka itulah namanya infak tersebut tidak mesti dengan uang yang kontak, namun juga yaitu dengan bekas yang kita miliki, baju bekas kita, kemudian juga apa namanya itu pakaian dan sebagainya. Jadi disitulah berbagi ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu berbagi. Bapak Ibu saudara Rasulullah rahimahullah. Maka sifat-sifat Isa inilah yang mungkin menjadi sahabat-sahabat Nabi dan juga tabi'in itu sukses dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka ada empati, ada sifat kasih sayang terhadap orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang susah di sekelilingnya Bapak Ibu rahimahullah. Maka dalam hadis yang lain Allah melaknat orang yang kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Ini adalah sangat miris terkadang kita lihat Bapak Ibu rahimahullah, di mana di zaman sekarang ini yang susah-susah kehidupannya, yang kaya semakin kaya dan sebagainya kan. Jadi inilah supaya ada lahir sifat itu dalam diri kita, maka indah binafsi. Kita mulai dengan yang paling kecil Bapak Ibu rahimahullah ya. Jadi setiap hari itu kita menyimpan uang 2.000, menyimpan uang 1.000. Ada yang namanya banyak ya kan. Ada di turun minimal. Jadi sehingga kita setiap hari pergi kita salat subuh, kalau bisa kita bersedekah setiap subuh. Bersedekah setiap subuh. Walaupun uang itu akan kita gunakan untuk belanja misalnya, tapi kita infak lebih, yaitu mengutamakan hal-hal yang bersifat yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita kasih kepada orang yang di jalan, baik kita kasih kepada masjid dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan jiwa-jiwa yang pemurah. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang diselamatkan Allah dari jiwa kikir, pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan ini Bapak Ibu rahimahullah bukan saja kita dapatkan di akhirat, namun di dunia ini juga dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kontan dibalas oleh Allah. Jadi kontannya itu bisa secara kehidupan kita semakin baik. Man amila shalihan min
dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh laki-laki dan perempuan, dia seorang yang beriman, maka akan kami anugerahkan kepada mereka kehidupan yang bahagia. Bahagia disebabkan kita bersedekah, bahagia disebabkan kita menyayangi fakir miskin, anak yatim. Jadi kebahagiaan itu datang kepada kita dalam kehidupan keluarga. Anak kita sehat, anak kita cerdas, suami kita tidak selingkuh misalnya kan. Jadi ini adalah mungkin dari tangan-tangan Allah yang lewat kita berbagi dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian di hari kiamat nanti sudah jelas, walanajziyannahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap orang itu nanti dibangkitkan fi dhilli shadaqatihi, dalam naungan sedekahnya. Sehingga ada dalam hadis disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di hari kiamat ada sebesar gunung. Kemudian datanglah dia menanggungi orang yang bersedekah ini. Kemudian ditanya, dari mana ini ya Allah? Min aina hadza? Dari mana ini? Ini adalah dari sedekah di dunia dulu, Rp1.000, kemudian ditambah terus dia bersedekah sehingga menjadi gunung. Bapak Ibu rahimakumullah, maka disitulah kita dinaungi oleh sedekah kita nanti di hari kiamat. Itulah yang bisa kita untuk kita nikmati Bapak Ibu rahimakumullah. Sementara yang kita makan di dunia ini, yang kita minum, yang kita konsumsi, semuanya itu menjadi yaitu najis, menjadi barang yang habis Bapak Ibu rahimakumullah. Pakaian yang baru tahun kemarin, tahun ini sudah usang. Ibu-ibu pasti minta beli baju baru tahun ini. Jadi itu adalah yang kita sedekahkan pasatna baqa, akan kekal dan akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian Ibu Bapak rahimakumullah, yang paling lebih lagi Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu di mana ketika ada orang yang marah sama kita, ada orang yang memaki kita, ada orang yang membenci kita, kasih sama dia. Kata Nabi SAW, laisa, tidaklah termasuk yaitu menyambung silaturahim orang yang saling memberi. Kita memberi, dia memberi. Dia memberi, kita balas. Dia memberi kue, kita beri kolak. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama al-wasil, tetapi orang yang sebenarnya menyambung adalah yaitu man qata rahimaka. Orang yang membenci kita, nanti Bapak Ibu antar ke rumahnya sirup 2 kain sarung 1. Ya. Ini dipraktikkan. Ini pulang ini sering benci sama saya. Balas. Jangan dibalas dengan kebencian. Kalau dibalas dengan kebencian, kita sudah sama mereka. Maka ketika ada orang memusuhi kita, maka kita akan hubungkan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan. Pernah Abdullah bin Abbas itu, ketika dia diejek sama orang, dia baru pakai jubah baru. Diejek sama orang, Ibnu Abbas, mentang-mentang jubah baru, dibukanya jubahnya itu, dikasihnya sama orang yang yaitu menghina dia tadi. Ibu-ibu mungkin nanti ketika ibu lagi di jalan naik kereta baru, ini sama orang kasih kereta tahan wajahnya, ya. Jadi nggak berarti. Bapak-bapak itu juga begitu, ada naik mobil kan, ada yang sama orang tahan sama wajahnya. Jadi itu adalah itu yang kecil dulu. Tidak mesti kita yang besar, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi dan menyambung orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Itu bergetar arasnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat-sifat ihsan ini. Kenapa? Karena sifat ihsan itu datangnya dari jiwa, hati yang bersih. Tidak ada yaitu karena dia merasa tidak enak, tidak merasa dia itu merasa dihina, tidak dia merasa bahwa dilecehkan. Tapi akhir sifat itu adalah dari hati yang bersih, sehingga apa yang dilakukannya itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu rahimakumullah. Itu sifat kita, di mana kita berbagi ketika kita membutuhkan, kita memberi ketika tidak diminta, dan juga kita menyambung silaturahmi
membenci kita. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Subhanallah.